Islam bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment. Ya, kira-kira seperti itulah komentar atau ajaran dari Pak Ustadz. Itulah saya bilang ya, di Kristen gencar-gencarnya dibilang harus setia kepada pasangan, harus setia pada satu orang saja sampai mati. Malah bapak ini bilang yang 1 itu cemen, harus punya 4. Waduh, bagaimana ini ya? Oke, kita dengar Pak Pendeta ya. Seorang tokoh masyarakat berkata, Pak Ridwan, aku tetap mau cerai. Jangan, gak boleh cerai. Lo istriku berzina Pak Ridwan, tetap jangan. Aku tetap mau cerai. Jangan, gak boleh cerai. Lo istriku berzina Pak Ridwan, tetap jangan cerai. Tuhan katakan kasihlah istrimu. Iya Pak Ridwan, tapi Alkitab berkata kecuali berzina. Halo, jangan kutip ayat firman Tuhan kalau kau nggak ngerti. Tuhan itu konsisten. Cerai hanya boleh kalau kematian. Catat baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar. Jangan mau dikelirukan oleh pengajar-pengajar palsu. Cerai boleh hanya kematian. Loh ini Pak Ridwan dia tunjuk ayat Matius. Saya bilang lihat konteks. Maksudnya Pak Ridwan apa? Lihat ini dialog Yesus dengan ahli Taurat, agama Yahudi. Saya tanya kamu, kalau seorang istri dalam konteks agama Yahudi berzina, diapain? Dirajam Pak Ridwan. Kalau dirajam mati nggak? Mati. Arti berzina dalam ayat ini sama dengan mati. Jangan kutip ayat sentrisnya dirimu. Maknailah firman Tuhan sentrisnya Tuhan. Saya ulangi, kalau ada pendeta mengajarkan, kalau ada ajaran kita boleh cerai selain kematian, itu menyesatkan. Ya, kira-kira begitulah pesan dari Pak Pendeta. Yang mana dikatakan tidak boleh sama sekali bercerai dengan alasan apapun. Ya memang begitu ya, inilah perbedaannya. Perbedaan yang sangat mendasar ya antara pendeta dengan ustadz yang tadi tuh. Kalau istri 1 di Kristen tuh makin mantap dan dia hebat, setia sampai akhir dengan 1 orang dan itu luar biasa. Tapi kalau menurut Pak Ustadz, orang yang nikah 1 tuh cemen. Wah, sangat bertentangan ya. Tapi ya memang itu terserah Anda sendiri. Itu kan namanya ajaran berbeda. Kita tetap saling menghargailah satu dengan yang lainnya. Tapi ya kita harus tahu bahwa kita berbeda begitu. Ya saya juga gencar-gencarnya tuh bilang setia pada pasangan. Aduh, kalau ada ajaran begini masuk gereja malah petaka ini. Oke, kita akan bahas ayat Alkitabnya. Mari saya ajak untuk kita bahas dalam pasal yang tadi dikutip oleh Pak Pendeta ini ya. Dikatakan dalam Matius 5:32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi sini ini mau katakan bahwa ya seseorang kalau dia menceraikan istrinya ataupun dia bercerai, maka kalau menikah lagi ya itu berzina. Dan kalau misalnya dia mengatakan bahwa loh orang ini kan sudah cerai ya berarti tidak berzina, tapi mau nggak mau tetap dibilang itu apa? Berzina gitu loh. Dan yang dibilang Alkitab seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat dalam bagian ini dikatakan kecuali karena zina. Ya ada beberapa argumentasi ya. Salah satunya argumentasi yang tadi pada zaman itu ya orang kalau ketahuan berbuat zina ya pasti akan dirajam oleh batu. Nah contohnya siapa? Pada waktu itu ketika ada seorang perempuan berbuat zina dibawa kepada Yesus. Yesus menurut hukum Musa orang ini harus dilempari batu. Nah memang hukumnya seperti itu. Orang yang berzina akan dilempari batu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa ya?
Kalau kamu nggak punya dosa ya lempari duluan. Tapi faktanya dia nggak dilempari pada waktu itu. Tapi di sini Tuhan Yesus itu tetap konsisten dalam apa yang dia katakan. Ini terbukti ya di dalam Matius pasal yang ke-19 nih. Matius 19 ayat 7. Ini pertanyaan gini. Kata mereka padanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Aduh sorry. Saya belum tayangin ya. Nah ini. Kata mereka padanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jadi mereka bingung loh. Yesus bilang nggak boleh cerai. Lalu kenapa Musa kok mengizinkan seseorang cerai sehingga ada surat itu? Nah, kita lihat jawaban Tuhan Yesus apa. Yesus menjawab seperti ini. Kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi rancangan Tuhan terhadap pernikahan itu tidak ada cerai-ceraian. Itu rancangan sejak awalnya. Jadi tidak sama sekali diizinkan untuk bercerai. Tapi karena kepala batu ya kan, bangsa Israel kepala batu ngotot terus mau cerai, makanya dikasih surat cerai. Nah, kepala batu. Makanya kenapa kalau orang sudah bercerai itu berarti kepala batu. Karena apa? Egois, mementingkan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan bersama. Nah itulah makanya kenapa dikeluarkan surat cerai. Tapi Tuhan Yesus bilang sejak awalnya nggak boleh bercerai, itu nggak boleh. Ayat 9. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya dengan alasan apapun ya nggak boleh bercerai itu loh. Hanya maut yang memisahkan. Itu saja. Kalau pasangannya sudah meninggal ya di situ baru boleh begitu. Tapi kalau belum ya sama sekali nggak boleh. Tapi itu pun juga pilihan. Belum tentu orang meninggal contohnya. Terus kemudian kita mau menikah lagi kan enggak. Kalau mau setia sama satu orang ya sampai mati tetap harus sendiri. Nah itu juga yang terjadi nenek saya waktu itu ketika kakung saya meninggal masih muda waktu itu. Dia tidak mau menikah lagi. Ada beberapa orang datang untuk mau menikahin, melamar begitu ya. Dia nggak mau. Ya sampai akhir hidupnya tetap sendiri begitu. Nah itu kan pilihan orang. Dan itu saya rasa acungi jempol ya begitu-begitu tuh. Aduh yang cemen itu kalau dia tidak bisa setia sampai akhir hidup kan gitu. Oke, kita lihat pandangan yang disampaikan juga ya dalam bagian ini. Dalam 1 Korintus 7 ayat 1 ya, saya mau bahas ini tentang cerai perceraian ini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, ya maksudnya bertarak ya. Bertarak. Selibat. Ya maksudnya selibat ya tidak kawin ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Bukan suami bersama, istri bersama gitu kan. Kalau suami bersama berarti istrinya ada 4. Nah 4 orang ini punya suami yang sama. Itu namanya istri bersama. Makanya di sini istrinya sendiri dan suaminya sendiri dibilang. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas dirinya tetapi istrinya. Ini penting nih. Jadi tidak milik bersama. Nah, itu kacau tuh. Janganlah kamu saling menjauhi. Nih, bilang ya, tidak boleh cerai ya. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi kalau mau berpisah sebenarnya nggak masalah. Silakan atur waktu untuk berpisah. Ngobrol baik-baik. Ya, saya mau berpisah dulu. Dan kemudian nanti ketika sudah baikan, dibilang gini ya, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Setelah berdoa, sesudah itu hendaklah kamu kembali bersama-sama. Jadi ada waktu merenung sendiri-sendiri dan kemudian ketika sudah selesai, sudah tenang, kembali lagi. Begitu kan? Nah, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak.
Nah, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku dan selanjutnya. Tetapi orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam waktu keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi ingat ya, di sini juga tetap diulang lagi tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi di sini sebenarnya aturannya jelas, nggak boleh gitu. Dan kalau memang bercerai ya harus hidup tanpa menikah lagi seumur hidup. Kecuali maut yang memisahkan. Nah inilah sebenarnya pengajaran inilah yang kita terus gaung-gaungkan di gereja dimanapun. Jangan pernah bercerai. Sudah ikat janji gitu. Tapi kalau misalnya lo bagaimana ya? Saya nggak mau bercerai. Tapi suami atau istri saya meninggalkan saya. Kemudian dia menikah lagi. Lo urusan dia dengan perzinahannya dan dosa di hadapan Tuhan. Nah kalau bisa ya yang ditinggalkan ini tetap stay sendiri karena engkau masih suami atau masih istri dari istrimu yang pertama itu. Dan hiduplah sendiri ya karena bagaimanapun juga wah saya nggak kuat saya masih muda. Lu pasti bisa dong. Kamu kan udah janji untuk setia sama dia. Doakan terus. Doakan dia terus. Saya yakin pasti dia akan kembali. Beneran. Nah terus berdoa. Ada waktunya. Tuhan akan atur itu semuanya. Ya, tetaplah setia pada satu pasangan. Jangan gonta-ganti ya. Ingat, istri milikmu sendiri dan kamu milik istrimu sendiri. Bukan milik bersama. Tuhan Yesus memberkati. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.